Kembali lagi di Laut Lepas. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi memprogram waru lokal ya guys ya. Nah, ini adalah program saya pribadi ya guys, tidak ada unsur botani atau yang lain-lain guys, karena saya masih pemula dan juga uh, ya masih pemula lah guys. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah proses ketika saya melakukan pendongkelan ya guys. Oke, langsung saja kita kembali ke rumah dan melihat pohon waru lokal yang kita telah dongkal guys. Kali ini saya mendapatkan waru yang cukup berkarakter ya guys ya. Nah, saya memilih percabangan dan juga saya membuang cabang-cabang yang tidak terpakai guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini saya menggunakan gergaji, pahat atau tatah dan juga palu guys. Saya membuang cabang-cabang yang kiranya yang saya anggap tidak berguna guys. Nah, cabang ini sebenarnya masih bisa hidup ya guys, masih kita bisa tanam guys. Nah, seperti ini masih bisa kita tanam nanti ya guys ya. Saya mulai memilih kembali guys, memilih percabangan yang tidak terpakai saya buang guys. Nah, di sini adalah di sini membutuhkan kemauan pribadi ya guys. Yang kita butuhkan adalah kemauan pribadi. Jadi cabang yang tidak terpakai dan yang ingin digunakan, nah itu adalah kebutuhan pribadi guys. Nah, di sini saya masih banyak kekurangannya ya guys, karena saya masih pemula sekali dalam berbonsaian dan saya juga belum memiliki pengalaman apapun tentang bonsai guys. Namun saya sering melihat program-program yang berada di YouTube guys. Nah, kali ini saya melihat-lihat ya guys, ini sangat sulit sekali guys, karena membutuhkan feeling dan imajinasi seni ya guys ya. Nah, untuk sobat-sobat sendiri atau kalian yang mau mendongkel dan juga mendongkel dan juga menanam membonsai dari nol, silahkan guys, dengan karakter dan keinginan sobat atau kalian sendiri. Nah, sebenarnya di dalam bonsai juga saya pernah membaca di sebuah artikel harus memiliki unsur seni, unsur botani atau apalah guys, saya tidak terlalu paham itu guys. Nah, kali ini saya membuang cabang dan memahatnya guys, karena di sini banyak ranting-ranting yang mati. Saya juga membuangnya ya guys ya, ranting-ranting yang mati ya guys, dan juga ranting atau cabang-cabang yang berdempetan dan juga tidak nyambung saya buang guys, itu guys. Untuk pemilihan ini ya dibilang sulit ya, cukup sulit ya guys, karena kita menggunakan insting kita untuk memilih cabang-cabang itu guys. Nah, katanya pohon waru itu sangat gampang guys, jadi kemungkinan hidupnya lebih tinggi daripada pohon misalnya seperti serut dan lain-lain. Nah, pohon waru ini terkesan lebih gampang konon katanya guys, karena dia itu ulet ya guys. Maksud saya ulet itu dia mampu hidup dalam kondisi yang ekstrim guys. Nah, di sini saya masih memilih cabang. Saya mencoba menggergaji tangannya itu ya guys, karena cabang yang itu menurut saya dia naik ke atas dan tidak bagus guys, dan saya berharap nanti di situ akan ditumbuhi 2 cabang atau 2 ranting lagi guys.
Saya berharap begitu guys, karena kita tidak bisa memaksakan pohon untuk tumbuh di sini, di sini, di sini, itu tidak bisa dipaksakan guys, kecuali di okulasi ataupun di setek guys. Oke, masih lanjut, saya menggergaji itu ya guys, menggergaji tangan itu kembali karena menurut saya itu tidak bagus guys. Nah, saya menggergaji. Nah, karena bawahnya sudah mati guys, jadi yang tumbuh itu yang atas guys. Jadi saya bingung, saya menggergaji yang di bagian itu, masih melihat-lihat sambil menikmati sebatang rokok ya guys ya. Nah, kali ini saya kebingungan dan harus memilih cabang yang penting atau menurut saya tidak penting ya guys ya. Nah, saya kembali menggergaji itu guys, karena menurut saya itu tidak penting dan dia menonjol ke atas karena itu sebenarnya itu adalah akar guys. Nah, dia akar namun tumbuh batang ya guys ya. Nah, saya ingin menggergaji yang bagian situ karena menurut saya itu juga akar sebenarnya guys. Nah, ini akar karena ini pohon ini tumbuh di gumpeng guys atau di tebing ya guys ya, kalau bahasa Indonesianya. Itu tumbuh di tebing yang berbatu guys. Nah, tebing itu berbatuan kapur ya guys ya. Jadi saya menggunakan palu, paha dan juga arit ya guys atau bendo guys. Nah, saya menggergaji itu karena menurut saya akar yang di situ itu tidak penting guys. Dan saya berharap nanti lukanya dapat tertutup ya guys ya. Nah, saya akan memahatnya guys karena supaya lebih rapi ya guys ya. Nah, kita sebenarnya juga harus teliti guys, jangan sampai terlalu banyak melukai ya guys ya, karena itu mengganggu pertumbuhan dari pohon tersebut guys. Oke, kali ini saya menghancurkan cabang yang kering, itu kering cabang mati guys, jadi saya hancurkan guys. Kenapa saya hancurkan? Karena agar tidak mengganggu pertumbuhan cabang-cabang yang hidup guys. Nah, setelah setelah proses semuanya selesai, maka saya akan mencuci guys. Namun kali ini saya belum selesai ya guys ya. Saya masih mencoba menggergaji, tapi saya rasa tidak jadi ya guys ya guys. Nah, ini saya tidak jadi menggergaji karena keras guys. Jadi saya biarkan saja, saya berharap tumbuh akar di area situ ya guys ya. Nah, saya memahat akar-akar yang kecil, akar serabut ya guys ya. Sebenarnya kalau tidak dibuang juga tidak apa-apa guys. Nah, saya membuang luka memar ya guys ya, agar tidak menjalar guys. Saya memahatnya agar luka memarnya hilang dan tinggal luka pahat guys, karena luka memar itu akan busuk ya guys kalau memar ya guys. Kalau dia luka memar maka dia akan busuk dan tidak bisa tumbuh akar guys. Jadi saya membuang luka memar dan memahat sedikit demi sedikit lukanya guys. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya guys ya. Entah ini bentuknya apa, tapi menurut saya ini lumayan cukup berkarakter ya guys ya pohon ini. Namun berakarannya kurang guys, karena dia tumbuh di tebing, jadi akarnya itu menjalar ke tebing-tebing guys. Nah, saya memahat yang kering itu ya guys ya, tangan-tangan yang kering itu, dan saya berharap karena yang hidup itu di atasnya guys, di atasnya hidup, karena waktu pendungkelan itu gerumbul ya guys, atau semak-semak, banyak semak-semak guys, jadi banyak ranting-ranting yang mati guys karena tertutup dan tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, itu penyebab
ranting-ranting mati ya guys, tidak mendapatkan sinar matahari guys, dan kekurangan dalam apalah itu, kekurangan apa saya juga tidak tahu. Nah, saya membuang keringan yang saya rasa tidak penting dan juga itu sudah mati, akan mengganggu pertumbuhan pohon ya guys ya. Oke, kali ini saya masih melihat-lihat gimana apakah ini akan bagus jika dipotong di sini. Saya masih kebingungan ya guys, dan mungkin saya rasa cukup guys. Ini saya rasa cukup dan saya akan mulai mencucinya ya guys ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, untuk pencucian kita harus mencucinya dengan bersih guys. Kita harus mencucinya dengan sabun. Kenapa? Agar agar calon-calon tunas itu dapat tumbuh ya guys ya. Kalau misalkan calon tunas tertutup oleh lumut atau segala macam, kemungkinan tumbuhnya sedikit guys. Jadi saya mencucinya dengan bersih guys, menggunakan sunlight colek kalau itu guys, sunlight sabun colek guys. Dan saya menggunakan sikat untuk dapat menjangkau sela-sela yang kotor ya guys. Nah, ini kita harus mencucinya dengan bersih ya guys ya. Jadi saya menggunakan air mengalir agar agar tahu itu kotoran-kotoran atau kerak-kerak yang masih menempel guys. Nah, kalau misalkan ada kerak kita buang guys, agar calon tunas dapat tumbuh dengan baik. Nah, saya mencucinya dengan menggunakan sabun ya guys ya. Pencucian ini juga harus bersih guys, dan membutuhkan tenaga yang ekstra ya guys ya. Nah, cuci semua dari atas sampai bawah ya guys, jangan lupa dicuci semua agar dapat membersihkan dari jamur-jamur dan juga lumut-lumut yang menempel guys. Karena pohon ini juga banyak lumutnya ya guys ya, dan juga jamur-jamur, semut-semut itu banyak sekali, agar tidak mengganggu pertumbuhan dari pohon tersebut guys. Nah, setelah selesai dicuci, kita akan menanamnya ya guys. Nah, saya sendiri tidak menanam di pot ya guys ya. Saya menanam di tanah biasa atau di ground ya guys ya. Nah, saya membersihkan terlebih dahulu, membilasnya. Setelah itu saya akan menanamnya guys. Oke, saya rasa pencucian sudah cukup bersih dan juga pohon terlihat segar ya guys ya. Lebih baik terlebih dahulu kita rendam ya guys, tapi kali ini saya tidak merendamnya karena menurut saya pohon waru itu mudah tumbuh. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menanam donggangan, terlebih dahulu direndam ya guys, agar mempermudah mereka untuk hidup guys. Apalagi di musim kemarau seperti ini ya guys ya. Jadi lebih baik direndam di air yang cukup semalam atau 2 malam terlebih dahulu guys, agar batangnya atau tumbuhan tersebut menghijau. Nah, kali ini saya akan menanamnya ya guys. Saya tidak jauh-jauh, saya menanamnya di situ. Saya menggunakan ground, tidak menggunakan pot langsung guys. Kenapa? Karena saya tidak punya pot guys. Mungkin kalau saya punya pot, saya akan tanam di pot langsung ya guys ya. Dan saya tidak menyungkupnya guys. Lebih baik kalau misalkan teman-teman juga harus menyungkup ya guys ya, karena saya rasa di situ cukup teduh dan tidak perlu untuk disungkup.
Nah, di sini saya menanamnya juga tidak menggunakan lem kambium ya guys ya. Saya tidak menggunakan lem kambium. Kenapa? Karena menurut saya tidak punya lem kambium. Bukan menurut saya tidak punya lem kambium. Dan sebenarnya lem kayu juga bisa guys untuk menanam untuk mengolesi luka-luka dengan lem kayu. Kalau misalkan tidak punya lem kambium, kalian bisa menggunakan lem kayu ya guys. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan lem kayu. Mungkin besok saya akan gunakan lem kayu ya guys ya. Untuk kali ini saya tidak menggunakan lem kayu. Nah, untuk penanaman sendiri saya menanam cukup dalam. Kenapa guys? Karena agar pohon tersebut tidak mudah goyah ya guys. Kenapa? Karena banyak ayam ya guys. Nah, kemungkinan hidup pohon yang proses penanamannya cukup dalam juga kemungkinan hidup juga lebih besar guys. Apalagi pohon kalau misalkan gampang dihoyak-hoyak itu, maksud saya dihoyak-hoyak itu gampang berubah. Nah, kita goyang itu tidak bagus guys, karena penyerapan nutrisi ke atas itu menurut saya kurang. Jadi ya kita harus menanamnya cukup dalam sehingga nutrisi atau proses penyembuhan dan lain-lain itu lebih cepat ya guys ya. Beda dengan kita tanam tidak cukup dalam, maka akan kemungkinan resiko mati akan lebih tinggi. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton ya guys ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya.